Oke. Mohon maaf Bapak, nanti lagi di luar. Maaf nggak bisa Om Ken. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisyahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, pada perjumpaan kali ini fikih ekonomi dan bisnis ya. Saya udah pernah bahas tentang ini belum? Apa namanya? Hukum dasar dari fikih. Belum ya? Halo? Belum Pak. Ya? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Ya. Oke, hukum dasar dari fikih muamalah itu, fikih ekonomi dan bisnis itu adalah yang pertama kali itu ya pasti Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana memiliki redaksi yang 100% itu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang dituliskan kembali ya. Lalu di dalam Al-Quran ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan ya dalam mengartikan ayat-ayat ekonomi syariah ya, atau ayat-ayat ekonomi dan bisnis dalam sudut pandang bisnis syariah ya, yaitu adalah adanya ayat yang bersifat muhkamat ya. Ayat yang bersifat muhkamat ini adalah ayat-ayat yang bersifat jelas ya. Nah, contoh adalah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ya, itu mengenai perintah untuk mengambil zakat dan untuk menyalurkan dana zakat ya. Nah, pada ayat-ayat muhkamat itu ya, itu dia jadi memang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang khusus untuk kepentingan yang lebih bersifat kepada duniawi gitu ya, yang lebih bersifat kepada dunia gitu, kepentingan dunia ya. Nah, tapi bukan berarti juga ayat-ayat yang muhkamat itu bukan berarti juga tidak ada akhiratnya, ada gitu ya. Begitu pula sebaliknya ya, ada juga ayat dalam Al-Quran itu yang sifatnya mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang dia hampir sebagian besarnya itu hanya Allah saja yang tahu gitu ya. Hanya Allah saja yang mengetahui arti dan kandungannya, itu namanya mutasyabihat. Nah, sebagian besar ayat-ayat mutasyabihat ini itu berbunyi mengenai akhirat ya. Kan tapi tadi ya, bukan berarti juga ayat-ayat mutasyabihat ini pasti hanya berhubungan dengan akhirat. Bisa juga ada juga justru dari ayat-ayat yang mutasyabihat ini ya, yang kelihatannya keakhiratan ya, seperti berbunyi mengenai akhirat, tapi justru banyak inspirasinya itu ya, itu diambil dari ayat-ayat mutasyabihat ya, inspirasi yang di dunia gitu ya. Contoh misalkan di dalam Quran surat An-Naba ya. Di Quran surat An-Naba itu kalau tidak salah itu di ayat-ayat terakhir ya, itu ada ayat yang menceritakan mengenai siksaan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah ya. Nah, malaikat Zabaniyah itu di dalam Al-Qur'an ya diceritakan bahwa mereka menarik ubun-ubun manusia ya ke dalam neraka. Nah, ini menarik ya. Kenapa kok yang ditarik itu adalah ubun-ubun ya. Nah, setelah diteliti ternyata teman-teman ya, ternyata ubun-ubun manusia itu adalah tempatnya manusia untuk berpikir, yaitu di otak depan ya. Nah, dari otak depan inilah manusia itu akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu ketika dia di dunia ya. Nah, ketika dia itu melakukan kedustaan, ketika manusia itu melakukan kebohongan, maka otak depan inilah yang berperan ya. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa malaikat Zabaniyah itu menarik ubun-ubun manusia ya. Karena dengan ubun-ubun manusia inilah manusia itu sering sekali ya, apa yang di dalam ubun-ubun ini ya, di otak depan inilah manusia itu sering sekali melakukan kedustaan ya, melakukan kebohongan gitu ya. Nah, akhirnya muncullah sekarang ini
alat yang bernama lie detector, yaitu alat untuk mendeteksi kebohongan, ya, yang dimana itu dipasang di di otak depan manusia, sehingga apabila seorang manusia itu dia berbohong, ya, ini di dunia, ya, bukan di akhirat, ini di dunia, itu akan nyala, ya, mesin lie detektornya itu, ya. Nah, itu ya contoh ayat mutasyabihat, ya. Tapi ternyata dari ayat mutasyabihat itu bisa menjadi inspirasi, ya, bisa menjadi imajinasi manusia untuk membuat suatu alat, ya, yang digunakan untuk mendeteksi kebohongan, yang pastinya ini untuk kemaslahatan manusia, ya. Nah, tadi jadi dalam Al-Qur'an itu tadi ada ayat yang muhkamat, ya, yaitu ayat yang sifatnya jelas, yaitu ayat yang benar-benar terkadang benar-benar tidak butuh lagi penafsiran, gitu ya, tapi penafsirannya hanya sedikit, gitu ya. Nah, ada juga ayat yang mutasyabihat, ya. Nah, itu dari sisi kandungannya, ya, Al-Qur'an. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai jalur jalur periwayatannya, ya. Di dalam Al-Qur'an semua, ya, jalur periwayatan Al-Qur'an itu bersifat qot'i, ya. Bersifat qot'i, ya. Artinya Al-Qur'an itu tidak ada yang zoni, ya, dalam periwayatannya, ya. Nah, kalau zoni itu artinya dia hanya bersifat pada prasangka, ya. Nah, pada Al-Qur'an semua itu dia bersifat qot'i, ya. Dia bersifat pasti dan jelas, pasti sampai, ya. Nah, sehingga semua ayat dalam Al-Qur'an itu bisa dipastikan semuanya itu adalah sampai pada Rasulullah SAW, ya. Nah, yang dimana Rasulullah SAW itu dari malaikat Jibril alaihissalam dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, tapi kalau dari segi kandungannya, ya, Al-Qur'an ada yang bersifat qot'i, ya, tadinya yang muhkamat, tapi juga ada yang bersifat zonni, ya. Nah, di dalam qot'inya itu ada yang zonninya juga, ya. Contoh misalkan hukum mengenai potong tangan, ya. Hukum mengenai potong tangan, ya, di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan potonglah tangan manusia itu yang melakukan pencurian, gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan tangannya itu seberapa seberapa besar, gitu ya, tangan yang harus dipotong, gitu ya, ataukah hanya sekedar kuku, ataukah sekedar jari, atau gimana, gitu kan. Nah, inilah zoninya, ya. Nah, inilah yang namanya itu kezonian, ya, adanya sesuatu yang butuh ditafsirkan kembali, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, mengenai keqot'ian atau kepastian, ya, di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Di dalam yang qot'i itu ternyata ada juga yang zonni, ya. Dalam yang qot'i itu ternyata ada yang zon, yaitu prasangka, ya. Nah, butuh para ulama-ulama tafsir, ya, yang mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut yang lebih mendalam, ya. Nah, itu namanya zonni, ya. Dari segi periwayatannya tadi Al-Qur'an itu jelas qot'i, ya. Nah, lalu itu Al-Qur'an, ya. Saya akan singkat-singkat aja, ya, teman-teman, ya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis, ya? Nah, dengan hadis ini, ya, ada hadis, ada sunnah, ya. Apa bedanya hadis dan sunnah? Ada yang tahu apa bedanya hadis dan sunnah? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Hadis itu dia lebih kepada artinya kabar, berita, ya. Berita dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya. Nah, itu namanya hadis. Sedangkan kalau sunnah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi gini, kalau sunnah, ya, itu misalkan make segala sesuatu itu, ya, dengan mendahulukan yang kanan, itu namanya sunnah, ya. Lalu ada orang sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah SAW melihat Rasulullah itu melakukan suatu perbuatan, gitu ya, lalu diberitakan. Nah, beritanya itu namanya hadis, ya. Beritanya itu namanya hadis. Sedangkan kalau perilakunya yang dikabarkan itu adalah sunnah, gitu ya. Nah, dalam hadis, ya,
ini ada beberapa tingkatan perawinya ya, atau sanatnya. Itu ada yang sahih ya, sahih ya, lalu ada yang hasan, lalu ada yang dhaif ya, dan yang paling rendah ada maudhu, palsu ya. Nah, hadis-hadis yang sahih ini ya, ini adalah hadis-hadis yang benar-benar bisa dipegang, dijadikan sebagai hujah ya, bisa dijadikan sebagai pegangan gitu ya, bisa dijadikan sebagai pegangan hukum, yaitu hadis sahih ya. Biasanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, hadis-hadis sahih tersebut ya. Nah, lalu di bawah sahih itu ada namanya hadis hasan ya. Nah, hadis hasan ini dia masih terbilang bisa dijadikan sebagai pegangan ya, masih bisa ya. Tapi ada perawinya mungkin yang agak sedikit melemah gitu ya, dari sisi periwayatannya ya. Sisi periwayatannya itu ada yang sedikit melemah ya. Lalu yang ketiga adalah hadis dhaif ya, dari sisi periwayatannya ya. Nah, hadis ini dia bisa jadi dhaif dari sisi periwayatan, tapi bisa jadi dia itu hasan atau mungkin sahih dari sisi matannya ya, dari sisi kandungannya ya. Contoh misalkan ya hadis utlubul ilma walau bisin ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu hadisnya dhaif, dan bahkan ada yang bilang maudhu ya, ada yang bilang itu hadisnya palsu. Tapi kalau dari sisi matannya tidak ada keburukan ya, tidak ada kejelekan ya, tidak ada sesuatu yang tidak ada yang menyimpang ya dari hadis tersebut ya. Nah, tapi ada hadis lain yang memperkuat tentang pentingnya menuntut ilmu, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan masuk liang lahat ya. Belum lagi hadis lain yang menyuruh ya, mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu ya. Misalkan ilmu itu adalah hikmah yang tercecer ya, dan kaum muslimin lah yang paling berhak untuk mengambilnya ya. Nah, itu hadis juga ya. Jadi memang ada satu hadis yang lemah gitu tentang tadi ya, yaitu usbul ilmu walau bisin ya, tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan betapa pentingnya menuntut ilmu ya. Nah, itu ya, jadi dari sisi matannya itu dia bisa jadi tidak dhaif gitu ya, tapi dari sisi perawinya bisa jadi dhaif gitu ya. Makanya dalam kedoifan hadis itu kita nggak boleh serta-merta langsung meninggalkan ya. Kenapa? Karena ada bisa jadi hadis lain yang memperkuat tapi dengan bunyi yang lain gitu ya. Nah, jadi hadis itu ya, dia memang dilihat perawinya ya, dilihat dari sisi periwayatannya gitu ya. Kenapa? Karena ini istilahnya itu kan dulu kan ketika di awal-awal ya, Rasulullah SAW itu kan melarang ya pencatatan hadis ya. Kenapa? Karena khawatir bercampur baur dengan Al-Quran ya. Tapi kan setelah beberapa dekade setelahnya itu kan hadis itu kembali dikumpulkan ya, dan kembali bahkan dibukukan ya oleh para ulama-ulama kita seperti Imam Bukhari, Imam Muslim ya, terus Imam Nasai ya, terus Imam Ahmad, dan banyak ya para ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab hadis ya. Nah, jadi tadi hadis ada yang sahih, hasan, ada yang dhaif ya dari perawinya ya, terus ada juga yang maudhu ya, hadis yang palsu ya. Nah, lalu hadis juga ada yang dari sisi banyaknya yang meriwayatkan ya. Itu ada namanya hadis yang pertama itu adalah hadis mutawatir ya. Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 40 orang sahabat yang terpercaya ya. Nah, hadis mutawatir ini ya, tidak boleh ditolak ya oleh kaum muslimin. Nah, bahkan ada riwayat yang menyatakan ya, kalau menolak hadis mutawatir itu hukumnya bisa murtad ya, hukumnya bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena hadis mutawatir ini
diriwayatkan oleh 40 orang sahabat yang terpercaya dan semuanya itu memiliki jalur yang sampai pada Rasulullah SAW. Ya, hadis mutawatir. Ya. Nah, hadis mutawatir ini memang banyak sekali ya. Itu banyak berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman. Ya, banyak ya. Nah, salah satunya adalah hadis mengenai Islam, iman, dan ihsan ya. Itu hadis yang mana diriwayatkan langsung ya. Ketika itu para sahabat Rasulullah SAW itu sedang berkumpul ya sama Rasulullah. Aduh, kok mati. Apa nih? Apa putus ya? Oke. Nah tadi ya, kok saya terpental tadi ya, kenapa ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi hadis itu yang mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat ya. Nah, lalu ada setelah mutawatir itu adalah hadis ahad ya. Hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan kepada satu orang sahabat ya. Nah, hadis ini sangat terkenal ya, yaitu hadis yang mana diriwayatkan oleh Mu'az ya, tentang ijtihad ya. Mengenai hadis tentang ijtihad. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada Mu'az ya, ketika Mu'az radhiyallahu anhu itu ingin mengunjungi negeri lain ya. Rasulullah SAW itu bertanya, wahai Mu'az, apa yang akan engkau ambil gitu ya ketika engkau mendapati sebuah masalah? Maka Mu'az menyatakan, saya akan mencari ya di dalam Al-Quran ya. Lalu Rasulullah SAW itu menanyakan kembali, bagaimana jika tidak ada di dalam Al-Quran? Maka Mu'az pun menjawab, saya akan mencarinya di dalam sunnahmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu bagaimana apabila tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnahku? Maka Mu'az menjawab, saya akan berijtihad berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnahmu. Nah, maka Rasulullah SAW itu menepuk ya Mu'az ya, tandanya setuju gitu ya. Nah, ini hanya pada satu orang sahabat, yaitu Mu'az radhiyallahu anhu ya. Ini namanya hadis ahad ya. Nah, hadis ahad ini memang ya dia ada yang sahih, ada juga yang hasan, dan juga ada yang dhaif juga, karena dia hadis ahad ini ya, dia itu jaluri dari satu orang sahabat saja gitu ya. Dan mungkin ya karena dari sisi periwayatannya itu lewat satu orang sahabat, sehingga bisa jadi terputus atau mungkin gimana gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah namanya hadis masyhur ya. Hadis masyhur ini adalah hadis yang dulunya tuh hadis ahad, lalu tersebar ya kepada 40 orang sahabat, minimal 40 orang sahabat ya. Namanya hadis masyhur ya. Nah, hadis masyhur ini juga terkadang ada juga yang dhaif dan juga maudhu ya. Ada yang dhaif juga dan juga ada yang maudhu, yang palsu ya. Nah, jadi dulunya mungkin dia bukan hadis ya, tapi bisa jadi matannya lagi-lagi ya, ketika kita bicara dari sisi perawinya, periwayatannya, bisa jadi matannya itu nggak negatif ya, bisa jadi matannya itu positif, bisa jadi isinya, konten hadisnya itu positif ya. Bukan berarti kita tinggalkan gitu aja, bukan ya, bisa jadi itu suatu hal yang ada pelajaran juga di dalamnya gitu ya. Bisa jadi itu memang perkataannya para sahabat Rasulullah SAW ya. Nah, lalu banyak orang mengira itu dari Rasulullah gitu kan. Contohnya adalah mengenai perang ya. Jadi Rasulullah itu ketika perang Badar ya, ada riwayat ya. Nah, riwayat yang menyatakan bahwa setelah perang ini ya kan, kita akan menuju ke perang yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu berpuasa ya, yaitu Ramadan ya. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan itu bukan perkataan Rasulullah SAW, itu adalah perkataannya sahabat Rasulullah. Tapi ya, walaupun itu perkataan sahabat Rasulullah, tidak sampai ke Rasulullah, bukan berarti itu negatif ya. Jadi itu ada pelajaran juga gitu buat umat Islam gitu ya.
bahwa perang melawan hawa nafsu itu juga penting gitu kan, selain perang jihad fisabilillah gitu ya. Nah itu dari sisi matannya ya, dari sisi isinya ya, walaupun mungkin itu tidak sampai kepada Rasulullah, ya, bukan dari Rasulullah, hanya pada sampai para sahabat, atau mungkin itu adalah perkataan para ulama, ya bukan berarti juga itu menjadi negatif, bukan ya. Bisa jadi itu sisi matannya itu bisa tetap digunakan ya sebagai pedoman ya. Contoh kayak kaidah-kaidah fikih ya. Nah, ada kaidah fikih al aslu fil muamalatil ibahah. Nah, itu kan kaidah fikih kan, bahwa hukum dasar ya dari muamalah itu adalah boleh. Apakah itu ada di dalam hadis? Kalau dari sisi ininya ya, dari sisi teksnya, itu memang nggak ada yang benar-benar berbunyi seperti itu gitu ya. Memang nggak ada. Tapi ada hadis lain yang senada ya dengan kaidah fikih itu, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Sungguhnya kamu itu lebih mengetahui urusan dunia kamu ya. Nah, mungkin ya para ulama berdasarkan dari hadis ya antum a'lamu bi umuri dunyakum ini ya menarik sebuah kaidah fikih ya yang bernama yang berbunyi ya al aslu fil muamalatil ibahah gitu ya. Hukum dasar dari muamalah itu ya, hukum segala hukum ya, dasar dari muamalah itu adalah boleh gitu ya. Kan kecuali kalau ada larangannya ya, kecuali kalau memang ada larangan yang dilanggar ya. Nah, begitu pula sebaliknya ya, al aslu fil ibadatil tahrim ya, hukum dasar dari segala ibadah itu adalah haram ya kan. Nah, ini juga nggak ada hadis ya yang menyatakan dari sisi konteksnya ya yang benar-benar seperti itu, nggak ada ya. Tapi ya Rasulullah SAW itu pernah menyatakan ya kan, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat ya kan? Hajilah kalian sebagaimana aku berhaji ya kan? Puasalah kalian sebagaimana aku berpuasa. Artinya ya dari sabda Rasulullah SAW itu ya, bahwa dalam melaksanakan ibadah yang mahdoh ya, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar harus mengikuti Rasulullah SAW. Artinya kita jangan berinovasi ya dalam ibadah mahdoh gitu ya. Contoh misalkan sholat subuh 2 rakaat gitu ya. Jangan kita berinovasi menjadi 3 rakaat ya, haram hukumnya ya. Nah, beda dengan muamalah ya. Dalam muamalah kita boleh berinovasi ya. Dalam bermuamalah kita boleh mengembangkan ya. Contoh ya, misalkan dulu mungkin sistem mudharabah itu dilakukan oleh satu orang kepada orang lain atau sistemnya personal gitu ya. Bisa jadi dulu itu murabahah itu, jual beli itu dilakukan oleh personal ya, man to man gitu ya, antara orang ke orang gitu ya. Tapi sekarang bisa jadi ya yang mudharabahnya itu adalah antara satu lembaga ya dengan lembaga ya. Lalu ada lagi mudharabah dia diparalelkan, mudharabah dimudharabahkan kembali ya. Nah, itu artinya ada inovasi di situ, boleh ya. Kenapa? Karena al aslu fil muamalatil ibahah ya. Karena hukum dasar dalam muamalah itu adalah, hukum dasarnya adalah boleh, mubah ya. Maka kita boleh berinovasi ya. Tapi kalau dalam beribadah mahdoh ya, kita tidak boleh berinovasi sembarangan ya. Tapi jangan salah, walaupun ibadah mahdoh ya seperti sholat ya, itu memang bersifat saklek ya, tapi di dalam sakleknya itu ternyata banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sangat banyak ya, yang mungkin kita tidak tahu ya, yang mungkin belum tahu kita mengenai sunnah-sunnah tersebut ya, sehingga kita harus lebih bijak ya. Kita harus lebih bijak dalam mengatakan halal dan haramnya ya. Karena bisa jadi dia punya dalilnya ya. Contoh misalkan ya, ramai itu dulu soal kunut nggak kunut ya kan. Nah, itu kan masing-masing punya dalil ya. Yang kunut punya dalil, yang nggak kunut punya dalil ya.
Bahkan Imam Abu Hanifah kunutnya itu sebelum ruku. Nah kan, bingung lagi ya kan. Gak apa-apa, mereka masing-masing punya dalil ya kan. Selama itu memang ada dasar hukumnya ya, dalam ibadah ya, maka itu diperbolehkan ya. Nah dalam bermuamalah ya itu justru sebaliknya ya. Tidak harus benar-benar saklek ya kan. Contoh tadi ya, mudharabah paralel ya. Di zaman Rasulullah nggak ada tuh ya kan yang namanya mudharabah paralel terus dibilang bid'ah ya. Enggak seperti itu ya. Karena di dalam di dalam sistem muamalah dia sifatnya hukum dasarnya itu adalah mubah, sehingga kita bisa memodifikasi ya, memodifikasi akad-akad muamalah ya. Kita bisa merangkai kembali gitu ya, merangkai berdasarkan dari yang ada gitu ya, dan itu tidak bisa main serta merta menjadi haram atau mungkin dikatakan bid'ah ya, atau mungkin dibilang salah ya, nggak bisa kayak gitu di dalam muamalah ya. Nah jadi memiliki sudut pandang yang berbeda ya antara ibadah mahdoh dengan muamalah ya. Nah dalam muamalah ini kita banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan ya. Nah, terus juga dalam sarana prasarana juga ya, ini juga kita diperbolehkan ya. Dulu itu nggak ada namanya bank syariah ya, nggak ada yang namanya bank sentral ya. Tapi sekarang ada bank sentral, sekarang ada bank syariah ya. Nah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tidak masuk langsung dalam konteks ibadah mahdoh ya. Nah kalau misalkan ya sampai menyangkut sarana prasarana, repot kita ya kan. Berarti apa? Kita harus sholatnya harus di Masjid Nabawi atau mungkin di Masjidil Haram ya kan, atau mungkin di Masjidil Aqsa ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu belum pernah sholat di sini ya kan. Nah kalau Rasulullah SAW itu belum pernah sholat di sini berarti apa? Ya berarti jadi bid'ah dong ya kan. Nah repot kan akhirnya kan kalau menyangkut pautkan sampai ke sarana prasarana ya kan. Nah, akhirnya malah kita repot sendiri ya. Nah oleh karena itulah yang namanya fikih ibadah itu dia nyangkutnya hanya pada fokus pada ibadah itu ya, bukan sampai ke sarana prasarana ya. Dulu memang nggak ada speaker ya, dulu memang nggak ada toa, memang nggak ada mikrofon zaman dulu ya. Nah zaman sekarang kan ada speaker, zaman sekarang ada toa, ada segala macam alat pengeras ya. Bilal bin Rabah ketika azan itu selalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk mencari tempat-tempat yang tinggi ya. Untuk mencari tempat-tempat yang lebih tinggi untuk mensiarkan suara azan itu ya. Nah berdasarkan itu maka dibuatlah alat pengeras suara yang ditaruh di tempat-tempat yang tinggi ya. Nah jadi analoginya tuh seperti itu ya teman-teman ya. Kita bisa mengambil sebuah keputusan gitu ya berdasarkan pada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Itu bisa jadi hasilnya bisa jadi berbeda tadi ya. Zaman Rasulullah itu nggak ada toa, zaman Rasulullah itu nggak ada mikrofon, zaman Rasulullah itu nggak ada bank syariah ya. Tapi dari segi matannya ya, segala fungsi yang dilakukan oleh bank syariah ya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah ya, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW ya, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah itu ya. Contoh misalkan ya, yang paling heboh itu kan dulu ada namanya Wadiah Yadomanah ya teman-teman ya. Wadiah Yadomanah itu kan titipan, barang titipan yang mana barang titipannya itu boleh dipergunakan oleh si tempat penitipan ya, tapi dengan catatan si yang tempat titipan itu dia harus siap sedia gitu ya untuk bisa mengembalikan barang titipannya itu walaupun tanpa harus dikonfirmasi ya. Nah Abdurrahman bin Auf ya itu pernah melakukan akad tersebut ya, dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah ya. Nah sehingga pada tabungan bank syariah ya itu ada akad wadiah ya domanah ya. Nah pada akad wadiah ya domanah itu bank syariah boleh menggunakan dana nasabah ya.
Tapi dengan catatan nasabah apabila membutuhkan dana tersebut ya harus siap sedia bank syariahnya. Tidak boleh ada alasan dana sedang terpakai atau mungkin dana sedang dalam proses pengelolaan, nggak boleh ya. Karena akadnya adalah wadiah ya. Walaupun dalam bentuk apapun ya. Dalam apa namanya segala macam pengelolaan apapun ya. Maka bank syariah harus siap sedia menyediakan uang yang dititipi oleh nasabah tersebut ya. Nah, jadi apa yang ada di zaman Rasulullah itu sebenarnya ada juga di zaman sekarang, walaupun dalam kemasan yang berbeda ya. Dulu memang dikemas dilakukan oleh orang per orang ya, person per person ya. Tapi sekarang bisa jadi dijalankan oleh lembaga per lembaga ya. Dijalankan oleh lembaga-lembaga yang bukan selalu dalam orang per orang. Karena sekarang ini zaman sudah berkembang ya. Zaman ini sekarang sudah makin canggih ya. Komunikasi saja sekarang kita sudah bisa pakai Zoom gitu ya. Nah, lalu bagaimana mengenai talaki ya, metode talaki kan. Nah, apakah Zoom ini bisa jadi Zoom ini bisa menjadi metode talaki juga gitu ya. Nah, kita jadi harus bijaksana ya dalam menyikapi perkembangan yang ada sekarang ya. Jangan sedikit-sedikit kita bilang bid'ah ya. Jangan sedikit-sedikit kita bilang haram ya kan, gara-gara hanya karena enggak ada di zaman Rasulullah ya SAW ya kan. Kenapa? Karena Islam itu dinamis teman-teman ya. Tapi kedinamisannya itu ada koridornya ya. Islam itu dinamis, tapi dalam kedinamisan Islam itu ada koridor-koridornya ya. Dan harus tetap di dalam koridor keislaman ya, tidak boleh keluar dari koridornya ya. Nah, itu nanti koridornya apa tuh? Nah, kalau yang muamalah dia harus tidak boleh menyentuh yang haram-haram ya. Nah, kalau ibadah koridornya yang diperintahkan ya. Nah, jadi seperti itu ya, koridor-koridor dalam kita beribadah ya secara mahdoh, juga dalam kita beribadah secara goir mahdoh ya. Oke teman-teman, kalau misalkan ini nanti putus, kita nyambung lagi di link yang sama ya. Ini sinyalnya agak-agak kelap-kelip nih ya. Oke, sebelumnya ada mau ditanyakan kah? Ini Ahmad Batara. Untuk saat ini belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Oh ya, ini tadi kita baru sampai sunnah ya. Iya Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah sunnah Rasulullah atau hadis ya, hadis itu kan kabar, sunnah itu kan perilaku Rasulullah ya. Itu ada namanya kias ya. Nah, kias ini juga sebenarnya adalah analogi ya, yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis juga ya. Jadi kias itu bukan semata-mata kias sembarangan, bukan ya. Kias itu jadi dia ada dasarnya juga ya, bukan mengkiaskan aja, bukan ya. Kias atau analogi atau ijtihad ya. Kalau ijtihad itu satu orang ya, tadi ya seperti hadisnya Mu'az tadi ya, itu ijtihad. Tapi kalau ijma itu dia satu kelompok ya, atau bisa jadi seluruh ulama-ulama ya sepakat, itu namanya ijma ya, dalam memutuskan suatu hukum ya, namanya ijma ya. Nah, kalau ijma secara lokal itu fatwa ya. Misalkan ijma ulama Indonesia, nah itu fatwa jatuhnya ya. Ijma fatwa itu muncul ketika ada problem ya, ada masalah, barulah keluar ijma, baru keluar yang namanya itu fatwa tadi, ketika diminta ada suatu kasus gitu ya. Ada satu kasus ya, maka keluarlah fatwanya ya, atau ijma lokalnya gitu ya, ijma lokal wilayah tersebut gitu ya. Nah, itu fatwa ya. Nah, sebenarnya ijma juga, fatwa sebenarnya ijma juga, tapi berdasarkan pada lokal aja ya. Nah, ada yang berupa dewan ya, seperti majelis, ada juga orang per orang, mufti ya. Seorang mufti yaitu seorang pengambil fatwa. Nah, mufti itu dia satu orang. Majelis itu beberapa orang ya.
Jadi ada beberapa orang ahli. Kalau mufti itu jadi satu orang tuh dia bisa menguasai banyak ilmu, itu mufti. Ya, dia bisa mengambil fatwa, ya. Nah, bedanya kalau tadi dia lebih kepada ke ijtihad. Kalau mufti itu jadi dia ijtihad, ya, karena dia seorang diri, ya. Nah, kalau ijma itu dia banyak orang banyak orang yang mengambil fatwa ya bersama-sama yang namanya ijma, ya. Dan dia mengkiaskan, ya, dia menganalogikan dalam mengambil hukum tersebut, ya. Contoh misalkan beras dengan kurma, ya. Beras dan kurma itu sama-sama bahan makanan pokok, maka bisa dijadikan dua-duanya adalah sebagai objek zakat fitrah, ya. Di zaman Rasulullah itu nggak ada beras, ya, adanya kurma dan gandum. Di Indonesia itu adanya beras, sehingga apa? Sehingga dalam zakat fitrah, ya, di Indonesia boleh menggunakan beras. Dan bahkan sekarang ada lagi, ya, yaitu menggunakan uang, biar zakat fitrah pakai uang. Nah itu, ya, ada inovasinya lagi kan, tapi dalam satu koridor, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu membayar zakat fitrah, ya. Nah terus nanti mungkin ada lagi pengembangannya seperti zakat profesi. Nah ini zakat profesi zaman Rasulullah nggak ada, ya. Nah dulu tuh adanya namanya zakat perdagangan, zakat pertanian, ya. Nah terus ada rikas, ya. Lalu sekarang ada zakat pertambangan. Nah nggak ada zaman Rasulullah, kan. Nah ini terus berkembang, ya, tapi dasarnya ada, ya. Dasarnya itu berdasarkan apa yang pernah ada dulu, ya. Jadi bukan asal bikin kias gitu ya teman-teman, ya. Bukan asal membuat analogi, ya, tapi dia ada dasar hukumnya juga, ya. Dia ada analoginya berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, ya. Nah, tadi ya kias yaitu menganalogikan, ya. Nah, contoh tadi ya. Terus mengenai obat-obatan terlarang. Ada nggak sih obat-obatan terlarang seperti apa? Ekstasi, terus apa lagi sabu itu di dalam Al-Qur'an? Kan nggak ada, ya kan? Dalam Al-Qur'an itu adanya adalah khamr, ya. Nah, khamr itu adalah minuman yang menghilangkan akal, ya. Yang menghilangkan akal manusia. Nah, kalau kita saklek gitu ya, berdasarkan hanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka bisa jadi nanti, ya, berdasarkan analogi kita yang masih terbatas, ya, kita mengatakan jangan-jangan ekstasi dan sabu itu halal gitu. Kenapa? Karena nggak ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan akibat tadi tidak bisa menafsirkan, tidak bisa mengkiaskan, ya. Nah, maka khamr itu dikiaskan, ya, dengan ekstasi, dikiaskan dengan sabu, ya. Itu adalah benda-benda yang bisa menghilangkan akal manusia dan hukumnya menjadi sama, yaitu haram, ya. Maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal manusia, ya. Nah itu namanya kias, ya, mengambil berdasarkan pada kasus yang sama, ya, pada benda yang sama menghasilkan hasil yang sama, ya. Tadi ya beras dengan kurma, ya kan, dia sama-sama bahan makanan pokok, mungkin nanti bisa jadi juga jagung, ya, atau mungkin tepung, sagu, ya. Nah, kalau yang itu sebagai bahan makanan pokok itu bisa menjadi alat objek zakat juga, ya kan, zakat fitrah, ya. Nah, terus ada lagi tadi ya, homer, ya kan, yang haram, ya kan. Nah, itu dianalogikan dengan sabu dan ekstasi, yaitu menjadi haram, ya, berdasarkan pada ayat-ayat mengenai itu ya, homer, ya, keharaman homer. Nah, itu adalah sumber hukum Islam yang pokok, ya. Nah, lalu ada lagi hukum sumber Islam yang turunannya, ya, ada namanya masalah mursalah, ya. Nah, masalah mursalah ini adalah sekarang lihat dari kemaslahatannya, ya. Mana sih?
Halo, assalamualaikum. Maaf ya terpental ya. Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Tadi masalah itu kemaslahatannya ya. Jadi melihat hukum itu berdasarkan pada adanya kemanfaatan ya. Nah, contohnya sekarang ini ada lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Karena dibutuhkan ya manfaat dari lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut ya, maka butuh ya muncul adanya lembaga-lembaga tersebut ya. Terus juga lembaga-lembaga pendidikan ya seperti Al-Karimiyah ya. Itu masalah mursalah ya. Memang di zaman Rasulullah itu nggak ada ya. Dan mungkin bisa jadi tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan untuk misalkan dirikanlah Al-Karimiyah, kan nggak ada hadisnya kan. Nah, memang nggak ada, tapi dasarkan pada masalah mursalah ya, kemanfaatannya dan juga perintah untuk menyebarkan kebaikan kan, maka dibutuhkanlah lembaga-lembaga yang mendukung ya, dibutuhkanlah alat-alat perangkat-perangkat yang mendukung untuk kebaikan tersebut ya. Nah, akhirnya muncullah kampus, muncullah sekolah-sekolah ya, dan bahkan universitas yang pertama kali ada ya, itu adalah dari orang Islam ya, yang bernama Fatimah Al-Fihri ya, pada tahun 800 Masehi. Jadi kampus pertama yang ada di muka bumi ini adalah milik orang Islam yang bernama Fatimah Al-Fihri di kota Fes, Maroko ya. Nah, kurang lebih 150 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu kan wafat tahun 650 Masehi ya. Nah, sekitar 150 tahun kemudian lah, yaitu tahun 804 ya, universitas yang berdiri ya, yang dimiliki oleh orang Islam ya, yaitu Fatimah Al-Fihri ya. Itu sekitaran ya 150 tahunan lah, itu sekitar 2 generasi lah ya. Jadi setelah 2 generasi ya, setelah wafatnya Rasulullah, orang Islam itu sudah bisa bikin universitas ya. Jadi universitas yang pertama kali ada itu adalah orang Islam yang dirikan ya, di kota Fes, Maroko, yang bernama Fatimah Al-Fihri. Ada nggak sih perintah dari Rasulullah khusus ya, perintah khusus gitu kan, dirikanlah universitas? Nggak ada teman-teman. Tapi apa? Tapi ada ya perintah lain yang mana itu bisa mendukung kemaslahatannya gitu ya. Nah, bisa mendukung kemaslahatannya, itu namanya masalah mursalah ya. Nah, jadi lihat dari kemaslahatan, dilihat dari pentingnya ya, pentingnya lembaga pendidikan buat umat gitu ya, maka dibangunlah lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keuangan syariah ya, dan juga lembaga-lembaga kebaikan-kebaikan lainnya ya. Nah, itu adalah namanya masalah mursalah ya. Jadi bisa digunakan sebagai dasar hukum juga ya. Nah, lalu yang kedua adalah istihsan. Ya, istihsan ini adalah mengambil yang paling baik dari dari yang baik gitu, yang terbaik, mengambil yang terbaik dari yang baik ya. Nah, misalkan ya gini. Ada seorang dosen ya, dosen perempuan dan dosen laki-laki ya. Ada dosen perempuan dan ada dosen laki-laki. Dua-duanya baik ya kan? Tapi di kelas itu ya, ada satu kelas nih, isinya itu perempuan semua. Satu kelas itu isinya perempuan semua ya. Nah, jadi ada 2 orang dosen, yaitu dosen laki-laki dan dosen perempuan ya. Nah, terus ada satu kelas ya, yang mana satu kelas itu isinya adalah perempuan semua. Nah, berdasarkan istihsan ya, maka dosen perempuan itulah yang lebih utama untuk ngajar kelas tersebut ya. Nah, jadi melihat yang terbaiknya yang mana nih ya. Dari sisi kualitas sama gitu ya. Dosen perempuan dan dosen laki-laki ini kualitasnya sama gitu ya. Sama-sama mengampu mata kuliah atau mungkin kalau sekolah mata pelajaran yang sama gitu ya. Tapi dilihat dari isi kelasnya, itu ternyata kelasnya itu adalah kelas perempuan gitu ya. Maka istihsannya ya adalah guru perempuan atau dosen perempuan yang mengajar di sana ya. Sebaliknya ya, apabila ada satu kelas ya, itu isinya laki-laki semua ya. Ada satu kelas di kampus gitu ya, isinya laki-laki semua. Nah,
sama, ada dosen laki-laki dan ada dosen perempuan, ya, dengan ilmu yang sama, ya. Maka istihsannya adalah guru atau dosen yang laki-laki lah yang harus mengajar di kelas tersebut, ya, namanya istihsan, ya. Nah, jadi melihat dari yang terbaik, ya, dari apa yang ada, ya, itu namanya istihsan, ya. Begitu pula kita dalam menimbang, ya, misalkan ada bisnis apa nih, misalkan antara bisnis pertanian atau agraris gitu ya, menghasilkan beras dengan bisnis otomotif gitu ya. Dua-duanya kan menghasilkan laba, tapi berdasarkan pada istihsannya, kalau bisnis pertanian itu bisa membangkitkan pertanian, artinya bisa memberikan manfaat yang lebih luas ya kepada masyarakat, ya kan, dibandingkan dengan bisnis otomotif, ya, sehingga orang itu bisa lebih banyak lagi bisa mengkonsumsi, bisa lebih banyak lagi orang itu bisa beli beras gitu ya, bisa lebih banyak lagi orang itu bisa makan gitu kan, itu lebih baik kan istihsannya, jadi lebih kepada bisnis agraris atau bisnis pertanian gitu ya. Nah, itu namanya istihsan, ya. Jadi menimbang yang lebih baik dari dua atau lebih, ya, kasus yang dua-dua itu baik, tapi lihat yang lebih baiknya mana gitu ya. Nah, terus ada lagi namanya sadu zari'ah, ya. Nah, sadu zari'ah ini adalah menutup jalan keburukan, ya, menutup jalan menuju satu keburukan, ya, itu sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri, ya. Menutup jalan menuju keburukan, ya, itu sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran itu contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat berapa tuh? Wala taqrabu zina, itu kan ya. Jangan kalian itu mendekati zina, ya kan. Nah, zina itu kan perbuatan buruk, ya. Tapi dalam Al-Quran, ya, justru yang dikatakan itu bukan lagi zina nih, ya, tapi yang mendekatinya, ya, itu udah dilarang gitu ya. Nah, itu namanya sadu zari'ah, ya. Jadi menutup jalan menuju keburukan itu sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri, ya. Contoh lagi misalkan apa? Ini ya, syirik, ya. Syirik itu kan buruk, ya. Menduakan Allah itu kan haram, ya kan? Tidak boleh, ya. Maka segala sesuatu yang menjadikan manusia itu menjadi musyrik, ya, itu harus segera ditutup jalannya. Misalkan ya, ada sebuah majalah, ya, yang dimana di dalamnya itu ada tentang ramalan bintang. Nah, ya, maka ya, berdasarkan sadu zari'ahnya, membeli majalah itu adalah haram. Kenapa? Karena majalah itu menyebabkan seseorang bisa menjadi musyrik, ya. Atau mungkin ada suatu website, ya, yang dimana di dalamnya ada ramalan bintang. Maka membuka website tersebut, ya, yang bisa menjadikan seorang muslim itu menjadi musyrik, itu harus ditutup, ya. Itu namanya sadu zari'ah, ya. Jadi menutup jalan, ya, segala jalan yang menuju kepada keburukan itu sama pentingnya, ya, ditutup, ya, sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri, ya. Terus apa lagi? Dalam ini riba, ya, misal riba nih, ya. Misalkan ada pinjaman ribawi gitu ya, pinjaman ribawi. Nah, dalam pinjaman ribawi misalkan ya, kita misalkan ke bank konvensional, ya. Kalau ke bank konvensional itu kan akan menyebabkan kita apakah kita akan minjam, ya, atau mungkin kita yang memberikan pinjaman, ya, kepada bank konvensional, maka akan lebih banyaknya orang-orang yang melakukan praktek-praktek ribawi, ya kan? Maka jalan menuju ke bank konvensional itu menjadi haram, ya. Nah, maka jalan menuju bank konvensional itu menjadi terlarang, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, menutup jalan menuju keburukan itu, ya, itu sama pentingnya seperti menutup keburukan itu sendiri. Nah,
Nah, lawannya saddu zari'ah itu namanya fattu zari'ah. Fattu zari'ah ya. Fat itu terbuka ya. Jadi membuka ya. Jadi sebaliknya ya, membuka jalan menuju kebaikan ya. Itu sama pentingnya seperti kebaikan itu sendiri. Nah, ini jadi sebaliknya nih ya, fattu zari'ah ya. Nah, kalau fattu zari'ah itu jadi dia membuka jalan menuju kebaikan itu sama pentingnya seperti kebaikan itu sendiri ya. Contoh misalkan ya, sholat ya, sholat itu kan baik kan, sholat itu kan perintah Allah. Nah, di dalam sholat ya kita harus apa? Wudhu ya kan. Tidak sah orang yang sholatnya itu tidak berwudhu ya kan. Nah, agar wudhu itu menjadi sempurna ya, agar wudhu itu mudah ya, maka butuh yang namanya keran ya, untuk apa? Mengalirkan air itu ya ke anggota tubuh kita agar kita mudah untuk berwudhu ya. Maka pengadaan keran untuk wudhu itu menjadi penting sebagaimana pentingnya sholat itu sendiri ya. Nah, itu namanya fattu zari'ah ya. Nah, jadi segala jalan untuk menuju kebaikan itu harus dibuka ya, harus dikasih ya, karena dia untuk menghantarkan pada kebaikan itu sendiri ya. Nah, itu namanya fattu zari'ah. Begitu pula ya, di dalam menjalankan sistem bisnis syariah butuh yang namanya lembaga-lembaga keuangan syariah. Sistem bagi hasil itu kan baik kan, terus sistem murabahah itu kan baik kan. Nah, untuk menjalankan sistem itu butuh namanya lembaga-lembaga keuangan syariah. Maka dibukanya lembaga-lembaga keuangan syariah itu menjadi penting ya. Itu menjadi harus kewajiban kenapa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah ya, untuk menjalankan syariatnya Allah gitu kan. Nah, maka butuhlah jalan ya untuk mengimplementasikan kebaikan itu ya. Nah, itu namanya fattu zari'ah ya. Nah, terus setelah itu ada lagi namanya urf ya. Urf ini adalah adat kebiasaan ya. Nah, urf ini ada yang mengartikan segala macam adat kebiasaan yang baik-baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu diperbolehkan ya. Tapi ada juga urf yang mengatakan urf itu adalah segala adat istiadat yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu adalah penduduk yang paling lama disinggahi oleh Rasulullah SAW, sehingga segala amalan penduduk Madinah itu adalah amalannya Rasulullah ya SAW ya. Sehingga ketika ada satu kasus nih ya, lalu penduduk Madinah itu menyelesaikan kasus itu dengan cara apa gitu ya. Nah, diyakini itu adalah caranya Rasulullah gitu kan. Karena melihat tadi ya, Madinah adalah kota yang paling lama ya disinggahi oleh Rasulullah SAW, dan orang Madinah adalah orang-orang yang memang suka mengamalkan amalnya Rasulullah SAW. Nah, sehingga urf itu lebih kepada segala macam bentuk perilaku ya, adatnya penduduk Madinah ya. Nah, itu pengertian urf yang kedua ya. Jadi urf itu tadi ada yang urf yang pertama yaitu segala macam bentuk adat yang baik ya, itu sama tidak bertentangan dengan Islam ya. Atau mungkin urf itu adalah segala macam bentuk adat istiadat orangnya penduduk Madinah ya. Nah, itu adalah al-masadirul ahkam ya dalam fikih muamalah ya. Mungkin itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, absennya nanti ya saya kabarin ya teman-teman ya, karena ini saya lagi ada di luar ya dan tidak membawa absen ya. Nanti saya kabarin absennya, akan saya WA ya teman-teman ya, kalau memang sudah sudah absen ya, saya kabarin ya. Ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Ada yang mau bertanya? Cukup Pak, cukup. Oke, kalau memang cukup kita tutup saja dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.